Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada kesempatan yang berbahagia ini diberikan kesempatan untuk berdiskusi terkait dengan nilai dasar perjuangan Himpunan Mahasiswa Islam. Sebuah materi wajib yang menjadi materi yang disakralkan, materi yang bobot pembahasannya itu begitu berat, maka dalam upaya penjelasan ini saya akan coba berupaya sejauh yang saya mampu, dan saya senang sekali dalam forum-forum intelektual yang sekiranya kita membahas atau melacak NDP dengan nalar yang kritis, ya, untuk melihat sejauh mana NDP ini berperan dalam kehidupan kader Himpunan Mahasiswa Islam. Selain itu, seringkali kita melihat NDP ini adalah sesuatu yang di dalamnya terdapat pandangan dunia, ya, kira-kira struktur kehidupan, pola pikir dan pola laku dalam kehidupan sehari-hari ini dia termuat serta adanya tanggung jawab yang diembankan oleh penulis dalam menceritakan nilai dasar perjuangan. Mungkin saja teman-teman sudah membaca beberapa kali dan berulang-ulang, dan mungkin punya analisis tersendiri dan punya acuan-acuan tersendiri dalam mengelaborasi. Pada malam hari ini saya akan coba menjelaskan struktur pembahasan dari satu pertemuan dalam tiap babnya. Dalam elaborasinya itu hal lain, tapi saya akan menjelaskan kata-kata kunci dari pembahasan ini. Pada bab pertama itu kita berbicara tentang dasar-dasar kepercayaan, ya. Kalau kita berbicara tentang dasar-dasar kepercayaan, pasti orang akan bertanya, apa dasarnya kita percaya? Temanya saja mengatakan dasar-dasar kepercayaan. Orang akan bertanya, memang apa dasarnya kita percaya? Percaya pada sesuatu itu adalah sesuatu yang bukan jadi begitu saja. Bukan sesuatu yang diberikan begitu saja, bukan sesuatu yang didapatkan begitu saja, tetapi kepercayaan itu adalah hasil dari basis-basis yang kita gunakan dalam menghasilkan sebuah kepercayaan. Jadi kepercayaan itu adalah hasil dari proses yang berdasar atas apa yang kita yakini, apa yang kita gunakan dalam meletakkan sebuah kepercayaan. Nah, kenapa kepercayaan itu begitu penting, ya? Mungkin dalam kehidupan ini kita sangat sulit melihat bahwa orang tidak percaya, ya. Kita mungkin meragukan orang dalam keseharian kita pernah tidak percaya sama orang, tapi memang dalam pemahaman pemikiran ketidakpercayaan itu sesuatu yang tidak bisa diterima. Benar dan salah itu hal lain, ya. Tapi orang pasti percaya pada apapun yang dia tidak percayai, itu juga dia percaya. Maka kepercayaan itu adalah sesuatu yang eksistensial pada diri manusia. Tidak ada makhluk apapun, terutama dalam artian ini makhluk manusia, secara sadar dia tidak mungkin melepaskan yang disebut dengan kepercayaan. Sebenarnya kepercayaan ini untuk apa? Sehingga Cak Nur itu meletakkan ini. Jadi kepercayaan itu yang memiliki dasar, berarti kepercayaan ini diperuntukkan sesuatu yang besar, ya. Sampai dikatakan bahwa dasar-dasar kepercayaan, berarti kepercayaan itu harus punya pondasi yang kuat. Kalau kepercayaan juga dipertanyakan apa dasarnya, dan dia punya pondasi yang kuat, berarti sebenarnya ada tanggung jawab dari kepercayaan yang itu lebih besar daripada sekedar percaya tanpa dasar. Jadi kalau orang percaya dengan memiliki dasar,
sebuah pondasi yang kuat, maka kepercayaan itu akan memiliki sebuah kemampuan untuk mentransformasi sebuah tanggung jawab dirinya dengan sesuatu yang di luar dirinya. Jadi kita melihat dalam penjelasan Cak Nur bahwa setiap kepercayaan itu dia dikatakan sebagai sebuah nilai, ya, melahirkan tata nilai, ya. Jadi kepercayaan itu melahirkan tata nilai, dan tata nilai itu, jadi kepercayaan itu melahirkan tata nilai yang kita lihat bahwa tidak mungkin kepercayaan itu, sebagaimana saya katakan, tidak mungkin tidak berkonsekuensi pada sesuatu yang lain, paling tidak pada diri individu. Maka dalam kepercayaan itu yang menurut Cak Nur bahwa kepercayaan itu melahirkan tata nilai, dan tata nilai ini menurutnya dia menopang kebudayaan. Jadi kalau kita berbicara tentang sebuah peradaban, tentang sebuah kebudayaan, maka dalam perkembangan peradaban yang kita lihat, peradaban Islam, peradaban Eropa, itu pasti ada latar belakang kepercayaan yang dianut. Misalnya kalau kita melihat misalnya peradaban Eropa, Renaissance misalnya, sebuah kepercayaan akan rasionalitas dan sains, sehingga melahirkan yang disebut dengan Renaissance, yang dimana menjatuhkan dominasi kepercayaan dalam artian gereja. Dalam hal ini pun sama. Jadi kita melihat semua keperadaban, semua kebudayaan itu pasti ada kepercayaan di dalamnya, dan kepercayaan di dalamnya itu dia berkaitan dengan nilai, dia melahirkan nilai. Jadi kepercayaan itu dan kepercayaan itu yang melahirkan nilai, maka nilai itu lahir dari kepercayaan. Jadi kita tidak bisa mengatakan bahwa nilai itu muncul dari sesuatu yang berbeda, tapi nilai dari yang menopang kebudayaan itu adalah hasil dari kepercayaan. Kalau kepercayaan itu melahirkan tata nilai, dan tata nilai itu menopang kebudayaan, maka yang paling urgen itu kan orang berbicara pada apa basisnya sebenarnya kepercayaan ini, ya. Apa basisnya kepercayaan ini? Salah satu yang bisa merespon dasar yang paling mendasar tentang apa sumber kepercayaan, dasarnya adalah sesuatu yang inheren yang kita sebut dengan fitrah di dalam diri manusia. Ini berbicara tentang kepercayaan. Nah, yang selanjutnya, sekalipun kepercayaan itu melahirkan tata nilai, dan tata nilai kan terus dia kemudian dia itu melembaga, ya. Dia melembaga dalam sebuah tradisi. Jadi kalau kita mengatakan kepercayaan melahirkan tata nilai ini menopang kebudayaan, transisinya itu ada tradisi. Jadi nilai itu dia menopang basis tradisi, dia melahirkan tradisi, dan tradisi ini yang kemudian menopang kebudayaan. Kebudayaan ini kita artikan manusia. Jadi kita sangat sulit membayangkan, ya. Kita sangat sulit membayangkan kalau tidak ada tradisi yang terbentuk, ya. Tidak ada tradisi yang terbentuk dalam sebuah budaya, sebuah kehidupan bermasyarakat. Kalau tidak ada tradisi yang melindungi manusia dan yang melindungi kebudayaan, itu apa? Ini skema Cak Nur. Saya ulangi lagi bahwa kepercayaan itu melahirkan tata nilai, dan tata nilai itu melahirkan tradisi, dan tradisi ini kan sebuah nilai terlembagakan, atau kita mengatakan bahwa tradisi itu adalah sebuah materialisasi bentuk-bentuk dari nilai, dan nilai ini kan sesuatu yang masih sifatnya
universal. Kalau kita mengatakan misalnya salah satu nilai dalam kepercayaan, misalnya kita berbicara tentang keadilan misalnya, atau kita berbicara tentang kemanusiaan, atau kita berbicara tentang tauhid misalnya. Ini semua sebagai sesuatu yang substantif, nilainya, tata nilainya, sistemnya itu dia harus masuk pada tradisi. Dan tradisi ini sebuah formula mendekati kemanusiaan. Makanya dikatakan bahwa tradisi itu di satu sisi memang tradisi itu akan membelenggu orang ya. Memang tradisi itu memang sifatnya begitu. Kalau kita sudah masuk pada tradisi, tradisi itu dia sudah bersentuhan dengan emosi. Namanya kalau kita misalnya kalau ada tradisi kita yang diganggu, kita seringkali emosi ya. Karena tradisi itu memang dia berkaitan dengan sisi emosionalitas manusia. Misalnya kalau kita lihat saja misalnya terutama di Indonesia ini kan banyak tradisi. Kita mungkin sangat emosi ya, ketika ada tradisi kita itu dihilangkan atau dirusak. Kenapa begitu emosi terhadap tradisi? Karena tradisi itu sebagai sebuah pengawal, penjaga manusia, penjaga kemanusiaan. Hidup tanpa tradisi itu namanya sia-sia. Hidup tanpa tradisi itu tidak bernilai dan tidak ada penjaga. Jadi kalau kita mengatakan, ini tafsiran, kita mengatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menjaga manusia. Penjagaan manusia dalam bentuk apa? Dalam bentuk tradisi. Tidak mungkin secara serta-merta itu secara universal Tuhan turun tangan dalam hubungan dalam sebuah kerja-kerja kelangsungan. Tapi dalam penjagaan dia itu dia meletakkan sebuah tradisi. Tanpa itu sangat sulit kita membayangkan bagaimana skenario ketuhanan itu berkaitan dengan kemanusiaan dan makhluk yang diciptakan. Kecuali dia meletakkan poin tradisi. Tapi persoalannya di tradisi itu ada problem karena memang dia adalah sesuatu yang baku. Dia bisa kita katakan sesuatu yang kaku. Tapi mau bagaimana lagi? Karena memang tradisi ini dia berkaitan dengan sisi realitas manusia. Tidak ada selain itu. Jadi kalau kita mengatakan kita meyakini, mempercayai sesuatu dalam kepercayaan itu ada nilai yang muncul. Tata nilai ya. Tata nilai aturan ya, tata nilai. Ada pesan-pesan, namanya pesan itu, tata nilai itu. Pesan ajaran. Dan ajaran ini masuk dalam lokus tradisi. Tradisi ini baru dia masuk pada budaya. Coba sekali-kali misalnya, gampang saja kalau kita mau menghapuskan orang, kalau teman-teman mau uji coba, mau melakukan sebuah kuesioner antropologi misalnya, dalam sistem kapitalistik misalnya, sistem kapitalistik, yang dia bumi hanguskan apa? Yang kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Yang dia rusak apa? Apakah dia rusak agama? Apakah dia rusak kepercayaan? Tidak. Yang dia rusak itu basis-basis tradisi, basis-basis kebudayaan. Kalau dia rusak ini, maka sangat sulit kita akan melihat sesuatu yang kokoh pada masyarakat. Oleh karena itu, dalam bahasa tradisi ini memasuki ruang budaya manusia ya, kebudayaan itu. Karena dia ini, sedangkan kebudayaan itu kita mau arahkan pada sebuah perkembangan, kemajuan peradaban. Maka tradisi yang dikatakan tradisi yang jumud adalah tradisi yang membelenggu peradaban. Jadi tradisi itu harus memiliki nalar-nalar peradaban. Jadi kalau tradisi itu menopang, menjaga manusia, dalam rutinitas tradisi, salah satu penjagaannya adalah mengembangkan budaya menuju tujuan peradabannya. Tradisi sebagai sesuatu yang menjaga kebudayaan, maka tradisi harus benar-benar meletakkan fungsinya dalam mengembangkan peradaban manusia. Lantas kenapa ada tradisi lain yang tidak mengembangkan kebudayaan dan paling tidak dia seringkali
seringkali menolak perkembangan atau budaya asing yang masuk untuk melihat, mengasimilasi budaya satu dengan budaya yang lain untuk mengalami sebuah perkembangan. Apa persoalannya? Persoalan dalam hal ini sepertinya basis-basis tradisi ini tidak dibuka dalam sebuah basis kesadaran manusia. Jadi kalau orang yang masuk dalam tradisi tidak punya basis kesadaran, itu sama saja dia akan menjumutkan budaya. Oleh karena itu, dalam ini yang perlu saya tekankan, maka sangat berbahaya ketika kita melihat budaya yang beragam ini dari Sabang sampai Merauke. Kita lihat kebudayaan yang beragam dari barat sampai timur. Ini kan budaya yang beragam. Tapi budaya yang beragam itu ada tradisi yang diacu. Dan tradisi yang diacu itu ada keajaran, tata nilai. Dan tata nilai itu ada kepercayaan. Dan kepercayaan itu pasti punya dasar dan punya basis, yakni sebuah kesadaran. Jadi kita tidak serta-merta pulang ke daerah, ke kampung halaman, kemudian mengatakan, ini tidak Islami. Kalau sekarang itu kue ondel-ondel ya. Ondel-ondel itu yang di dalamnya ada ada gula merah. Dibilang tidak Islami. Ini benar gimana? Dibilang ini tidak Islami. Yang Islami itu kayak apa? Apakah kue juga punya agama? Harus dipakai jubah, harus pakai kopiah kue itu baru dikatakan beragama. Seringkali kita sebagai orang-orang yang dikatakan intelektual atau mahasiswa, seringkali baru kuliah 1 tahun 2 tahun di kota, di kampus, pulang melihat budaya-budaya kampung, tradisi-tradisi kampung, kemudian mengatakan ini bid'ah. Tidak bisa begitu, karena asas-asas kebudayaan itu dia masuk dalam transformasi tradisi. Dia berjenjang pada ajarannya, dan ajaran itu pada kepercayaan. Tinggal diuji saja secara rasionalitas, apakah budaya itu kemanusiaan ataukah bertentangan dengan tauhid. Maka kita tidak mudah menjustifikasi sebuah kebudayaan. Karena apa? Karena agama juga itu masuk pada ruang kebudayaan, itu ada sebuah proses dialog. Kita tidak serta-merta membenturkan. Oleh karena itu saya tekankan, kepercayaan itu melahirkan tata nilai. Ini strukturnya. Kepercayaan itu melahirkan tata nilai itu melahirkan tradisi, dan tradisi itu menopang kebudayaan, menjaga. Ini dari atas ya. Dia mulai dari atas, bukan dari bawah. Kalau kita mulai dari bawah, tentu kebudayaan membentuk tradisi. Tradisi membentuk sebuah ajaran sampai pada sebuah kepercayaan. Tapi kalau kita melihat dalam sudut Nur, dia mulai dari atas. Dari kepercayaan itu akan jatuh di ajaran. Ajaran itu masuk di tradisi itu masuk di kebudayaan. Kepercayaan ini yang dimaksud oleh Cak Nur adalah Allah Subhanahu wa taala. Kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa taala secara sadar, sehingga memunculkan disebut dengan teori iman. Percaya sama Allah disebut dengan iman. Dan keimanan kepada Allah melahirkan tata nilai. Tata nilai ini disebut dengan ajaran ya. Ajaran Islam. Ajaran Islam ini dia harus membentuk sebuah tradisi. Tradisi ini apa dalam Islam? Ini perlu menarik. Karena tidak mungkin Islam itu, tanda kutip, tidak mungkin Islam itu sebagai sebuah ajaran itu langsung serta-merta masuk di budaya. Sekiranya agama Islam dalam arti ajaran itu masuk di budaya secara langsung, benturan dengan budaya kan? Kita lihat misalnya ada orang yang bersorban panjang-panjang itu sudah merasa Islami, baru umroh 1 kali, baru belajar mengaji 1 juz, kemudian dia mengatakan ini bid'ah, tidak sesuai dengan ajaran. Ini kue ondel-ondel ini bid'ah ataukah tidak Islami. Ini apa? Ini struktur. Tentu kita bisa pahami struktur keberislamannya. Dia tidak melihat bagaimana metode memasuki ajaran, memasuki di kebudayaan. Dalam Cak Nur itu ajaran Islam
sebagai sebuah konsekuensi keimanan kepada Allah, itu ada tradisi. Dari Islam ada melahirkan tradisi. Tradisi ini baru masuk di budaya. Kalau tradisi itu menopang budaya, maka tradisi ini pasti dua titik lokus. Satu, dia punya sifat vertikal ke ilahi, dan dua, dia punya vertikal memasuki ruang kemanusiaan. Di sinilah dikatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah. Tidak ada asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah. Tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah rasulnya, kan? Tidak ada Tuhan selain Allah. Ini adalah ajaran Islam. Ajaran Islam kan yang disembahkan cuma Tuhan, Allah Subhanahu wa taala. Dan Muhammad adalah rasul. Muhammad ini adalah sebuah titah ilahi untuk manusia. Maka Muhammad itu harus diartikan sebagai apa? Sebagai sebuah basis tradisi memasuki ruang kebudayaan. Maka sangat bermasalah ketika orang memasuki ruang manusia tanpa ada pancaran-pancaran kenabian. Ini Tanur punya kalimat ini. Saya meletakkan dia pada basis struktur. Jadi syahadat itu adalah sebuah persaksian diri terhadap apa? Terhadap keyakinan kepada Allah dan keyakinan kepada apa? Kepada Muhammad sebagai sebuah penjagaan manusia. Dalam teori-teori wali, dalam teori-teori sufi, Muhammad itu kan sebagai sebuah pimpinan wujud, ya, pimpinan dari segala penguasa. Dia ini tradisi, dia menjaga semua alam semesta. Dalam Al-Quran surat Muhammad mengatakan, kalau bukan karena engkau Muhammad, saya tidak menciptakan alam semesta. Muhammad itu penjaga manusia. Sekarang ini kan belum kiamat, sepertinya masih ada manusia-manusia tita-tita kenabian yang belum punah, yang masih menjaga alam semesta. Dengan begitu, maka kita mengatakan dari kepercayaan kepada Allah, kemudian tata nilai itu maksud ajaran melahirkan tradisi, ya. Tradisi itu adalah berbicara tentang pelindungan kepada kebudayaan, dan transisinya antara kepercayaan dan tradisi dan kebudayaan itu apa? Kan tradisi dan tradisi ini kan basis penjagaan manusia, yang ini dikatakan dengan syahadat. Ya, siapa lagi yang menjaga manusia kecuali bukan berdasarkan kata persaksian. Jadi kalau kita mengatakan budaya itu punya penjagaan, manusia itu punya penjagaan, dan penjagaan dalam kalimat persaksian asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Muhammad sebagai sebuah penjaga kebudayaan. Kenapa ada Muhammad di situ? Kenapa ada Muhammad? Kenapa bukan Allah Subhanahu wa taala langsung? Allah Subhanahu wa taala secara jati sebagai sebuah keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala sebuah kebenaran mutlak. Sebuah kebenaran mutlak. Tidak ada satupun orang manusia yang mengetahui Tuhan sebagaimana dirinya. Kita hanya mengetahui bahwa Tuhan dengan segala sifat-sifatnya. Namun mutlaknya Tuhan, Allah Subhanahu wa taala itu, Tuhan itu mutlak. Tapi mutlaknya kayak bagaimana, harus menggunakan apa? Mutlaknya Tuhan untuk diketahui itu basisnya ajaran, dan ajaran itu basisnya adalah Muhammad. Lantas kita sebagai manusia yang nisbi begini, mau masuk lewat mana? Mau masuk ajaran tanpa lewat Muhammad? Mau masuk langsung ke Allah Subhanahu wa taala tanpa lewat Muhammad? Tidak demikian. Dalam struktur kepercayaan Canur bahwa kebenaran kepada Allah, ajaran Islam, Muhammad, dan budaya. Maka untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala tidak bisa orang serta-merta secara otodidak itu menyentuh Al-Quran, tanda kutip. Kalau dalam sebuah rekreasi intelektual sah-sah saja, tapi ini melihat struktur. Karena yang bisa mengetahui Allah Subhanahu wa taala itu bukan kenisbiannya manusia, kecuali
Muhammad, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Muhammad sebagai sebuah apa? Disebut dengan apa? Perantara antara manusia dan Tuhan. Ini kan yang dikatakan Cak Nur bahwa Tuhan itu ada secara mutlak, hanya Tuhan. Ke arah pengetahuan akan Tuhan dapat ditempuh manusia berbagai jalan. Intuisi, tapi untuk memasuki kemutlakan Tuhan, artinya bahwa pikiran manusia itu mengatakan bahwa ada Tuhan. Pikiran manusia itu sampai pada bahwa ada memang Tuhan. Tapi pikiran manusia tidak sampai pada apa itu yang dimaksud dengan mutlaknya Tuhan. Kita hanya mengatakan Tuhan itu mutlak. Tapi mutlaknya seperti apa? Tidak ada yang tahu. Maka itulah kemudian diturunkan wahyu sebagai sebuah basis ajarannya, Al-Quran. Kemudian dari situ terbukalah ruang yang disebut dengan kenabian. Jadi untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala itu sama sekali orang tidak bisa lompat begitu ya. Tidak bisa kemudian orang itu lompat langsung ke Allah Subhanahu wa taala. Misalnya kalau orang berdoa, ini berdoa secara NDP ya. Orang berdoa secara NDP itu tidak bisa langsung mengatakan, "Ya Allah, saya memohon pertolonganmu." Ini namanya orang-orang idealis dalam berdoa. Kalau kita mau melihat struktur NDP dalam teori doa, dia harus mengatakan, "Wahai Muhammad, saya meminta pertolongan kepada Allah dengan semata-mata melepaskan semua keinginanku dan memohon kepadamu untuk dikabulkan dan diantarkan doa saya pada Allah Subhanahu wa taala." Ini kira-kira doa dalam struktur NDP bab 1. Dan sekali-kali kita berdoa itu berdoa yang manusiawi lah ya. Tidak usah terlalu tinggi ya. Lagian kita ini kan bukan manusia pilihan. Jadi kita perlu tahu diri, kadar diri kita ini kadar diri pada kemanusiaan dalam basis-basis kebudayaan yang memasuki ruang ilahi itu nabi, dan ini adalah tradisi. Nah, perhatikan imajinasi tradisi. Imajinasi tradisi itu adalah imajinasi penjagaan. Jadi kalau kita mengatakan ada ajaran, kepercayaan, ajaran, kemudian tradisi masuk di budaya, dan tradisi ini dia yang melindungi kebudayaan manusia, peradaban, mengembangkan peradaban, menjaga kemanusiaan, dan basis tradisi itu adalah kenabian. Maka tradisi-tradisi kenabian ini yang akan menjaga manusia. Salah satu tradisi kenabian itu apa? Intelektualitas, keilmuan. Salah satu tradisi kenabian itu apa? Moralitas. Salah satu tradisi kenabian itu apa? Spiritualitas. Dan tradisi kenabian yang paling tinggi adalah apa? Kesucian. Jadi tradisi dalam artian kenabian memasuki ruang budaya hanya mau menjaga manusia, dan manusia ini apa lokusnya? Lokusnya kan fitrah. Maka kenabian itu datang menjaga apa? Menjaga fitrah manusia supaya tetap suci. Tetap suci. Karena dia berkaitan dengan apa? Jalan pulang ke Allah Subhanahu wa taala. Ada pertanggungjawaban tindakan. Maka sangat sulit itu sampaikan, sangat sulit. Kalau kita dalam hidup di realita, secara pikiran kita mengatakan saya bisa menjaga diri saya, itu omong kosong. Hadis mengatakan bahwa Muhammad itu lebih dekat dari kita terhadap diri kita. Teman, lantas kita mau mengatakan bahwa kita yang menjaga diri kita? Tentu tidak. Sebagai sebuah bahasa motivasi diri, iya. Tapi secara realitas itu sangat mustahil individu menjaga dirinya. Kita bisa melacak dalam kehidupan kita sehari-hari. Berapa banyak sih yang kita jatuh? Dalam satu hari berapa banyak sih imajinasi kita itu yang muncul imajinasi kotor? Dalam satu hari berapa banyak sih yang kita bisa melakukan satu kesalahan walaupun sedikit? Pernah semua kita lakukan itu. Nah, kalau itu semua adalah sebuah hal-hal yang realistis pernah kita lakukan, kita punya pertanyaan, lantas bagaimana kita kembali ke Tuhan? Lantas bagaimana kita akan mempertanggungjawabkan?
Kalau tidak ada kenabian, maka tidak berarti ini akhirat. Kalau tidak ada kenabian, apa artinya hidup? Kalau tidak ada kenabian, maka semua kehidupan ini hanya Tuhan mempermainkan manusia. Setelah dia ciptakan, meninggal dia hukum. Kalau tidak ada kenabian. Tapi ada kenabian yang fungsinya menjaga manusia. Menjaga manusia. Kalau dia menjaga manusia, lantas kenapa manusia tidak mencari penjagaan? Karena tradisi itu menjaga manusia dan basisnya adalah fitrah pada kebudayaan. Maka gunakanlah fitrah Anda, hidupkanlah fitrah Anda untuk menemukan tradisi, basis pembimbing, basis pelayanan dunia. Dalam kebudayaan fitrah ini, insya Allah kita masuk pada pertemuan kedua. Itu saja yang saya bisa sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa berdiskusi. Pertanyaan saya